Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita mulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah selaku konselor Anda pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Frida, anak pelajar MK kelas 3. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, cuma lagi banyak pikiran aja Kak. Terima kasih ya sudah datang ke sini. Jadi di ruangan ini tuh kamu tuh bebas mau cerita apa saja. Jadi semua yang kamu ceritakan itu akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi nggak usah takut-takut atau malu-malu. Jadi apa sih yang mau diceritakan sama Frida hari ini? Sebenarnya saya bingung sama diri sendiri Kak. Saya tuh kalau ada orang minta tolong susah buat nolak. Oke. Boleh diceritakan lebih jelas lagi seperti apa situasinya? Misalnya teman saya itu minta tolong ngerjain tugasnya, titip absen, dan juga minjem uang lagi Kak, atau dan hampir semua saya iyain. Berarti cukup sering juga ya. Iya Kak, hampir setiap minggu. Jadi waktu Frida mengiyakan permintaan temennya itu apa sih yang Frida rasain? Awalnya sih biasa aja Kak, tapi lama-lama capek juga. Kadang tugas saya sendiri malah jadi keteteran. Jadi setelah membantu orang lain, Frida justru kewalahan ya sama tanggung jawabnya sendiri. Iya Kak, kewalahan. Jadi pernah nggak ada kepikiran buat nolak? Sebenarnya pernah sih Kak kepikiran, tapi nggak jadi. Takut dibilang pelit. Nanti teman-teman saya menjauhi. Jadi yang paling Frida takut khawatirkan ini adalah penilaiannya temennya ya, tentang penilaian temennya terhadap Frida sendiri. Iya Kak, saya takut mereka sikapnya itu berubah kalau saya nolak. Oke, jadi menurut Frida nih ya, temen yang baik itu adalah temen yang memenuhi permintaan temennya sendiri. Kalau dipikir-pikir ya enggak juga sih Kak. Iya kan? Coba kalau misalnya posisinya dibalik, misalnya nih ya, temennya Frida nih, wah Frida minta tolong sama temennya, minta tolong sama temennya, terus temennya bilang gini, maaf ya Frida, aku lagi banyak tugas jadi gak bisa bantu. Kira-kira Frida bakal marah nggak? Enggak Kak, malahan saya lebih ngerti. Berarti kan sebenarnya kan Frida juga bisa loh memahami kalau orang lain itu juga punya batas kemampuannya masing-masing. Iya juga Kak. Oke, menurut Frida, kenapa orang yang lebih menurut Frida, kenapa Frida lebih memahami orang lain dibanding memberi pengertian untuk diri Frida sendiri? Mungkin karena saya takut Kak mengecewakan orang lain. Oke, takut mengecewakan ya. Oke, wajar ya, takut mengecewakan orang lain itu wajar Frida. Frida juga wajar sih kalau mau menjaga hubungan pertemanannya Frida sama temennya. Tapi menjaga diri sendiri itu juga penting untuk membantu orang lain itu emang baik ya. Tapi bukan berarti harus mengorbankan waktu, tenaga, sama kepentingannya kamu juga sendiri, gitu ya. Iya Kak, saya sadar. Baru selama ini saya sering memaksakan diri sendiri untuk membantu. Jadi menurut Frida, bagaimana sih cara menolak dengan baik? Mungkin saya bilang, maaf ya, aku lagi ada tugas yang harus selesai. Iya gitu. Nah iya, seperti itu sudah bagus loh Frida, menolak permintaan orang lain dengan baik. Jadi menolak itu bukan berarti jahat ya. Menolak itu justru sopan. Bahkan kamu juga menghargai waktu dan tanggung jawab kamu sendiri. Saya jadi agak tenang dengarnya Kak. Coba kalau ibu
minta bantuan, terus Vida sendiri lagi sibuk, kira-kira berani nggak buat nolaknya gitu, nolak dengan sopan tapi ya. Insya Allah saya mau coba Kak, walaupun mungkin masih agak. Jadi emang tidak apa-apa, emang perubahannya itu memang butuh proses. Jadi yang penting mulai dari situasinya terlebih dahulu, dari situasi kecilnya aja dulu. Oke, jadi dari cerita kita hari ini, saya menangkap bahwa kamu ini adalah orang yang sifatnya yang peduli ya, yang suka membantu. Yang hanya saja kamu juga perlu belajar menentukan batas agar tidak merasa kelelahan dan terbebani. Iya Kak, saya merasa lebih paham sekarang. Oke, coba minggu ini Vida praktikkannya untuk menolak dengan sopan jika memang Vida lagi sibuk gitu loh, gak bisa membantu temennya gitu. Nanti kita minggu depan kita ketemu lagi ya untuk membahas bagaimana hasil dan apa yang Vida rasakan nanti setelah mencobanya gitu. Baik Kak, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan memberi masukan kepada. Oke, sama-sama, terima kasih ya. Terima kasih juga karena sudah mau terbuka hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membantu. Tetap semangat ya, dan jangan ragu datang lagi kalau ingin berdiskusi. Insya Allah Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.